Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar hari ini? Saya doakan semoga kalian selalu berikan kesehatan, kebahagiaan, dan juga rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya. Amin ya robbal alamin. Di sini saya bukan untuk mengajari Anda, tetapi di sini saya belajar menyampaikan sesuatu yang saya baca dari buku-buku orang-orang hebat tentunya. Di sini juga saya belajar untuk mereferensikan bagi teman-teman yang sedang memulai untuk merutinkan baca buku, dan rasanya buku-buku yang saya bedah di sini itu saya anjurkan dan saya sarankan Anda untuk membacanya. Kali ini ada dua topik yang ingin coba saya bahas, dan juga ini hasil pertanyaan teman-teman yang DM di Instagram, walaupun memang nggak banyak ya di antara mereka yang bertanya apa perbedaan antara law of attraction dan juga law of projection. Dua kata ini atau dua kalimat ini sedang viral dibicarakan oleh banyak orang ya, dan juga buku-buku yang membicarakan tentang dua materi yang akan kita bahas kali ini selalu banyak komentar-komentar dari mereka-mereka yang sudah membaca buku tersebut. Nah, di sini saya ambil dua buku. Yang pertama buku Law of Attraction yang dituliskan oleh Michael Jalosir, dan juga buku Magnet Rezeki yang dituliskan oleh Ustaz Nasrullah. Di dalam buku ini keduanya membicarakan mengenai hukum-hukum pikiran, dan ini lebih fokus kepada hukum pikiran atau Law of Attraction. Tetapi Magnet Rezeki yang dituliskan oleh Ustaz Nasrullah ini juga intinya dari buku ini membicarakan mengenai hukum-hukum pikiran, teman-teman. Untuk pertama kita buka buku Law of Attraction dulu, dan kita baca apa definisi hukum ketertarikan atau Law of Attraction. Segala sesuatu yang dipikirkan dengan segenap perhatian, energi, dan juga konsentrasi pikiran, baik hal positif atau negatif, maka hal tersebut akan datang ke dalam kehidupan orang itu. Jadi kalau misalkan kita menggunakan pikiran kita, sekedar pikiran saja, sekedar memikirkan, sekedar menghalu atau apa yang namanya sekilas, tentu itu tidak akan menjadi sebuah hasil atau efek besar di dalam kehidupan kita, teman-teman. Sesuai apa yang dituliskan oleh Michael di sini. Jadi kita perlu konsentrasi, perlu perhatian, perlu energi dalam untuk menghasilkan sebuah pikiran sehingga menghasilkan sebuah hasil yang luar biasa. Itu pengertian sederhana. Kemudian yang kedua, Law of Projection saya ambil dari buku Rahasia Magnet Rezeki. Bayangkan sebuah proyektor ya. Jadi sekarang ini kan mudah ya menemukan proyektor di setiap kelas kita. Sekarang ini ada proyektor. Proyektor ini dia memproyeksikan sebuah energi cahaya yang diproyeksikan terus-menerus sehingga akhirnya muncul di layar. Di layarnya muncul gambar A misalnya, begitu ya. Muncul gambar A. Kenapa muncul dari gambar A? Ya, proyektor itu tidak berdiri sendiri, layar itu tidak berdiri sendiri, tapi ada laptop, Bapak Ibu. Laptopnya ini ya yang merupakan sumber dari terciptanya gambar yang ada di layar. Nah, laptop ini juga menggambarkan huruf A misalnya, begitu ya. Nah, Bapak Ibu, inilah hubungan antara proyektor, laptop, dan layar. Ya, jadi ada laptop yang menciptakan sebuah realita atau sebuah gambar, lalu kemudian proyektor memproyeksikan ya dengan cahaya, lalu kemudian akhirnya menjadi di layar tercipta sebuah gambar yang persis sama dengan apa yang ada di laptop ya. Nah, ketika misalnya gambarnya dirubah ya apa yang ada di laptop, misalnya ditekan spasi gitu ya. Kalau dalam PowerPoint kan tinggal dipencet spasi maka berubah. Nah, berubah menjadi gambar B misalnya gitu ya. Di laptop gambarnya B. Maka sepersekian detik ya muncul juga di layar gambar yang sama, yaitu gambar B. Nah, ini namanya law of projection. Bapak Ibu, dalam kehidupan kita terjadi juga hal yang demikian. Law of projection itu berlaku di dalam diri kita.
Ini yang menjadi rahasia sehingga akhirnya banyak orang tidak memahami ini, sehingga akhirnya hidupnya tidak mudah untuk dikendalikan. Ya, oke, kita lihat bahwa proyektor kita bawa kemana-mana Bapak Ibu. Ya, nggak perlu dicolok, dia selalu menyala Bapak Ibu. Ya, sadar nggak sadar, suka nggak suka, tidur berbaring dan seterusnya, dia tetap memproyeksikan. Proyektor itu namanya otak Bapak Ibu. Otak kita yang ada di atas itu adalah proyektor. Tapi dia tidak berdiri sendiri Bapak Ibu. Otak kita ini dikendalikan oleh yang namanya laptop. Laptop di dalam tubuh kita, di dalam diri kita itu namanya pikiran, perasaan, dan spiritual. Ya, ini satu paket Bapak Ibu. Ya, nanti saya akan jelaskan tentang hal ini. Tapi coba kita fokus pada pikiran dulu. Nah, laptopnya adalah pikiran kita. Ya, pikiran kita mengirimkan sinyal-sinyal ke otak kita memproyeksikan sehingga akhirnya menjadi layar kita. Nah, layar inilah yang namanya nasib kehidupan kita. 2 juta informasi yang masuk per detik ke dalam otak kita yang menghasilkan 60.000 pikiran setiap hari. Jadi ini sangat luar biasa teman-teman ya. Makanya kita perlu menyaring informasi apa saja yang masuk ke dalam pikiran kita. Nah, ini contoh sederhana perbedaan antara law of attraction dan juga law of projection. Tidak ada perbedaan yang sangat jauh, di sini hampir mirip. Hanya saja perbedaan definisi yang menjadikan di antara mereka memiliki ciri tertentu dan juga tujuannya sama ya. Tujuan dari law of projection dan juga law of attraction ini untuk memberikan informasi kepada mereka yang ingin merubah kehidupan mereka. Mereka harus merubah pikiran mereka terlebih dahulu. Karena pada intinya teman-teman, ini pikiran kita ini adalah aset yang sangat luar biasa yang sudah dianugerahi oleh Tuhan ya. Yang membedakan antara kita dan juga makhluk lain yaitu adalah pikiran kita dan otak kita. Memang hewan-hewan yang lain ya di luar sana banyak juga di antara mereka yang memiliki otak, tapi mereka tidak memiliki pikiran. Mereka tidak bisa menciptakan laptop, mereka tidak bisa menciptakan proyektor dan juga kapal luar angkasa. Perlu hati-hati, perlu pilih-pilih untuk tontonan dan juga apa-apa yang kita lihat setiap hari. Karena ingat, otak kita merespon 2 juta informasi setiap detik dan juga pikiran kita merespon 60.000 pikiran setiap hari, dan hasilnya ini sangat luar biasa. Bagi mereka yang ingin merubah hidup mereka, maka rubahlah tontonan mereka, rubahlah informasi mereka, rubahlah pikiran mereka. Paling tidak, kalau misalnya kita menjaga sebuah pikiran kita, nah, hati kita akan lebih tenang teman-teman. Dan saya juga setuju dengan hukum tarik-menarik atau hukum pikiran ini sesuai ayat yang saya dapatkan ya. Memang pikiran adalah doa dan setiap doa itu dikabulkan. Ini sangat merujuk sekali, ini sangat menarik sekali. Mereka berpandangan ini sesuai konsep Islam tentunya. Bagi kalian yang belum baca bukunya, silahkan baca dulu. Saya sarankan dua-duanya kalian baca, karena 2 buku ini akan memberikan informasi yang sangat powerful sekali, banyak ya. Bukan hanya hukum pikiran, di sini banyak sekali beberapa testimoni yang diberikan oleh para penulis, mereka-mereka yang berhasil menyaring pikiran mereka dan juga memfokuskan pikiran mereka, dan mereka mendapatkan hasil dari pikiran mereka. Dan tentunya hasilnya antara bumi dan langit.